Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal lagi guys sama Abah di channelnya Pak Ari. Ini Abah mau ngeramal mbak-mbak nih, cantik orangnya nih. Masalahnya berat banget ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bang, nggak apa-apa Mbak, dibuka semua atau sedikit? Maskernya. Semua masalahnya biar tuntas. Hah? Aja. Buka semua ya, biar tahu ya. Nah, ini di pusaka Abah sekarang keluar bongkahan batu yang banyak banget. Tapi ini bongkahan batu itu dibarengin sama lumpur yang sangat menakutkan atau sangat mengerikan gitu. Ini kalau di kampung Abah ini namanya Caah Bandeng kali, tapi ini batu sama lumpur yang tahu asalnya dari mana gitu. Makanya Bah, aku mau nanya ini apa gitu, batu sama air yang sangat menakutkan. Kalau batu itu keras kehidupan. Soalnya kan nggak ada batu yang empuk gitu, di dunia itu nggak ada batu yang empuk gitu. Mau direbus berapa ratus tahun juga tetap kalau batu itu keras. Tapi kalau lumpur membawa batu hidup itu, kita udah telantar dengan keegoisan sama egois nafsu ngelihat orang lain supaya kita bisa maju, tapi nggak pakai nggak pakai keimanan gitu. Cuman kita bisa ngelihat orang lain maju, kita juga harus maju. Benar ya Mbak ya? Gitu. Yang kencang suaranya biar kedengaran sama orang gitu. Nah, hidup yang selama 7 tahun begini terus itu bukan ada, malahan kita bakal kejepit sama kehidupan yang menakutkan. Lumpur itu kematian, batu juga sama, kehidupan yang terlalu keras kalau buat kita gitu, terlalu menyakitkan gitu. Makanya orang kalau udah hidup dilambangkan sama air bandeng atau air hujan batu atau caah batu ini, orang itu dimanapun mau tinggal dimanapun dia bakal kena masalah soal kehidupan manusia sama manusia, atau bahasa kita utang sama utang. Jadi orang tutup lubang gali lubang, tidak bisa membayar utang tapi kita ngutang lagi gitu. Di sini ngelihat pohon yang jatuh berserakan, tapi ini jatuh pohon bukan daunnya bukan kayak daun pohon yang sewajarnya. Tapi di sini keluar kayak serpihan kulit atau daging manusia gitu. Nah, orang-orang yang ngelihat pohon kayak begini, simbol di pusaka Abah, orang yang masih muda ditinggalin sama suami meninggal, atau ngurus suami dengan penyakit yang penyakit yang udah lama tahunan tapi tidak merasakan sakit atau tidak merasakan dia sakit gitu. Hancur rumah tangganya, bukan hancur soal rumah tangganya pisah sama suami, tapi pisah juga sama anak ya. Bener ya? Dengan tidak punya daya atau tidak punya perasaan, anak sekarang dikasih sama orang atau dikasih sama saudara dari suami. Saking tidak keberdayaan. Ini asal manusia kalau udah begini ini jatuh di 0,%. Jadi bukan 2,%, ini 0 di angka 0,1%. Jadi orang ini udah nggak berdaya sama sekali. Kesialannya atau astralnya memang udah anjlok di angka paling dalam di antara kesialan manusia gitu.
Ini ketakutan jatuh di angka 83. Ini Mbak sekarang lagi ketakutan yang luar biasa sama orang. Bukan satu orang, tapi ada 3 orang ya. Ini. Semuanya rentenir atau semuanya bunga atau peminjam bunga yang pakai bunga. Ini semuanya ngehimpit atau seperti bumi yang ngehimpit manusia dari badannya. Nah, orang astral yang 1,0%, keadaannya mau model kayak apapun dia bangkit, tetap dia bakal kehimpit atau bakal kejepit sama masalah ini. Soalnya kan dia nggak bisa cara keluarnya gimana gitu. Minta tolong sama siapa? Minta tolong sama orang tua gak berdaya. Minta tolong sama teman, orang temannya tidak berdaya. Minta tolong sama orang yang siapapun, orang yang ditolongin sama dia, semuanya mundur atau tidak berdaya atau tidak bisa ngasih pertolongan. Dengan keadaan sekarang jepit antara nyawa udah ada di tenggorokan. Ini Pak ada kesalahan kalau astral 1%. Kalau menurut Abah sih satu kesalahannya terlalu besar. Kedua, ini anak sering ngelawan sama orang tuanya. Kesatu sering ngelawan ke orang tuanya. Kedua, dia terlalu sering menyakitkan temannya. Atau dia sering menjanjikan apapun tapi tidak dilaksanakan atau tidak ditepatin soal janjinya. Ini yang ada di pusaka Abah gitu. Soalnya kan Allah tidak menghukum manusia atau Allah tidak tidak membeda-bedati manusia. Jadi orang yang menghukum atau mengamali dirinya sendiri itu dirinya sendiri dengan amalannya sendiri. Ini anak ini baru umur 28 ya? 31. Coba bayangin aja 31 umurnya sekarang masalahnya udah kayak umur 70 tahun. Masalahnya dijepit sana, dijepit sini. Sekarang dia ada di lingkaran hitam yang terlalu bulat atau lingkaran hitam yang terlalu tebal. Dia nggak bisa lari kemanapun. Mau lari kemanapun dia nggak bisa. Yang ada ketakutan. Nah, orang-orang yang kada begini sering putus asa atau dia sering jalan-jalan pintas. Dia bisa gantung diri, dia bisa nyeburin dia ke kali saking tidak ada jalan keluar dengan ketakutan yang luar biasa. Mudah-mudahan sih di pusaka apa ada jalan buat jalan keluar supaya Mbak ini selamat di dunia sampai di akhirat, sampai tidak mengulang kejadian yang diulangi sama dia. Makanya orang buat contoh, kalau orang kita belum punya, jangan maksain harus punya. Kalau kita belum ada, jangan maksain harus ada. Kita harus setahap kayak kita naik teraje dari 1 ke 2 ke 3. Soalnya kan manusia itu tidak buru-buru atau tidak harus buru-buru. Kalau orang kaya udah kaya, itu orang kaya itu dari dulu memang dia udah berusaha. Tapi kita baru hidup atau baru mulai hidup. Jangan disamain sama orang yang hidup udah lama. Habis gimana Bah kalau soal orang harta atau mencari harta? Kesatu kita tetap berikhtiar, tetap mencari nafkah tapi di jalan yang diridho sama Allah atau tidak mengikuti setan atau nafsu yang ada di badannya. Soalnya kalau kita tidak bisa menguasai nafsunya atau tidak bisa menguasai keimanannya, ya yang terjadi sama Mbak sekarang yang ada di hadapan Abah. Hidupnya nyawanya udah di tenggorokan. Pulang ke rumah takut. Tidak pulang ke rumah takut. Nyari kerja susah. Datang ke saudara alasannya tidak ada. Ini yang hati sama hati ketakutan, jantungnya sekarang jatuh di angka 2%. Jadi jantungnya udah kayak orang berhenti. Benar ya Mbak ya? Tidak bisa menangis. Mau menangis kejerit apa sesudah ditinggal suami, masih muda, bukan tambah baik, malah sekarang tambah kejepit kehidupannya dari ekonominya. Nah, apa mau nanya, ini di umur 17 berbuat dosa apa? 17 pernah lari sama laki-laki atau pernah ngomelin mama atau pernah kabur dari rumah? 17 tahun saya kan dibawa sama ayahnya, sekarang jadi suami, tapi nggak dibawa lari, itu izin sama ibu saya, dikosin sama dia. Dikosin sama calon suami? Iya, yang sekarang yang udah menikah. Oh, tapi nggak di luar nikah? Belum nikah, tapi, iya. Tapi kan bukan dibawa lari, maksudnya udah izin. Tapi sama aja itu kan dosa yang terbesar. Makanya sekarang hidup kita sampai ditinggalin suami masih muda gitu. Makanya Abah ngelihat gumpalan hitam yang terlalu gumpal, jadi orang ini harus diruqyah atau diruat.
biar dia bersih, keluar dari lingkaran setan atau iblis yang membawa dia dengan ke pelacuran. Soal kan orang-orang gini kalau sampai ada yang ngajak ke diskotik atau ngajak kerja jadi pelacur pasti mau, saking udah sempitnya hidup gitu. Imannya tidak berdaya lagi atau imannya tidak berfungsi lagi gitu. Nah ini ada gambar tumbak baru juga dibuka, udah ada gambar tumbak malahan ada 3. Harus ada pertanyaan sama Abah sampai 3, mau ditanyain sama Abah apa? Tapi harus suaranya harus kenceng. Kenapa hidup aku begini terus? 1. Nah, kenapa hidup saya begini terus? Suudon sering nyakitin orang, sering nyakitin suami, mau cepet apa adanya, tidak itu haram atau halal gitu. Tuh, makanya sekarang lagi diajab atau lagi dicoba sama Allah. Itu kan kedua pertanyaannya apa? Aku pengen lepas dari utang gitu. Kapan aku bisa lepas dari utang? Lepas dari utang harus dari umur 33 atau 32 dengan usaha atau hijrah dari Jakarta ke kota lain. Gitu. Hijrah dari Jakarta, jangan tinggal di Jakarta terus. Atau kota Bandung atau kota Bogor gitu. Berusaha jualan nasi uduk atau jualan minuman atau apa aja, minuman ini jualan dari makanan atau di pinggir atau jualan kopi sekaligus yang pakai sepeda. Kalau mau lepas dari kopi ini bakal jadi jalan keluar, itu bakal jalan keluar yang paling baik gitu. Jangan kerja ke rumah orang atau jangan kerja ini, dia harus bisnis sendiri. Di rumah sih udah dagang. Iya, tapi dagangnya nggak bisa di rumah, soalnya di rumah lingkarannya udah hitam atau udah di hasilnya udah diambil sama rentenir gitu. Jadi kita baru dapat 2.000, yang ngambil udah 7.000. Jadi nggak bisa jualan di rumah. Jadi harus jualan hijrah dari rumah yang sekarang. Nuh, jaraknya 1 kilometer. Jadi nggak bisa lagi jualan di tempat yang sekarang. Harus kontrak pindah atau di daerah Durensawit atau di daerah Pondok Gede atau daerah Bekasi. Kalau mau hidup layak kayak orang, lepas dari orang-orang yang sekarang jadi ngejar sama kita, kan? Tapi tetap sama Abah harus diruqyah. Soalnya kalau nggak diruqyah, setannya nemplok di badan kita. Insya Allah bakal lepas dari hutang. Tapi ada pertanyaan lagi satu, apa yang mau ditanyakan? Anak kali. Anak itu kan darah daging kita. Kalau tinggal sama orang lain, awal akhir juga anak bakal nggak sayang sama kita. Kalau kita udah tua, kita dicampakkan atau kita dibiarin sama anak, itu bakal sakit sekali. Jadi anak itu kita minta rezeki sama Allah supaya ngumpul lagi sama anak. Makanya kalau kita nggak ada niat ngumpul lagi sama anak, sama Allah, jadi rezeki kita bakal diperseret atau rezeki kita nggak bakalan dikasih. Tapi kalau kita ada niat mau tinggal sama anak, mau ngurus anak, kalau saya udah punya rezeki, kalau saya udah makan hidupnya, gitu. Saya pengen tinggal sama anak lagi. Ya, ini insya Allah rezeki mah bakal terbuka. Tapi kalau kita ada niatan nggak mau ngurusin anak lagi sampai kapanpun, anak itu udah diserahin sama uaknya atau sama saudara dari bapaknya. Tapi kalau seorang tua itu nggak bisa begitu. Allah udah nitipin sama kita. Allah itu bukan nitipin sama orang tua lain. Makanya kalau rezeki anak kita, apalagi ini anak perempuan dua-duanya, kita harus baik sama anak kita, harus baik urus dunia sampai akhirat, sampai anak itu punya hidup yang layak, yang diridhoi sama Allah, yang diridhoi sama agama. Jangan sampai kehidupannya sama kayak kita. Kita bakal menyesal kalau anak kita hidupnya udah kekurangan kasih sayang dari orang tuanya. Makanya kita harus berjanji sama Allah, ya Allah, kasih rezeki yang banyak, kasih rezeki ya Allah yang melimpah. Alasan saya buat ngurusin anak saya. Kalau saya tidak dikasih rezeki sama Allah, saya gimana ngurusin anak? Ngurusin diri saya sendiri sekarang udah tidak, aturannya tidak jelas apa harus yang dijalani sama saya. Ini auranya terlalu buruk. Jadi sekelilingnya hitam sama gumpalan keluar kotoran atau kotoran manusia yang mengelilingi kehidupan kita. Jadi dimanapun kita jadi bau hidupnya gitu. Sekali kita harus minta ampun dengan dosa-dosa kita yang udah dijalanin sekitar umur 7
17 tahun. Tidak merasa bersalah, tidak merasa dosa, atau tidak merasa, sama sekali tidak merasa bersalah. Padahal kita udah bersetubuh sama orang yang belum muhrim atau belum nikah atau mengucap 2 kalimat syahadat. Soalnya kan Allah udah ngejanjiin siapapun orang yang berbuat di luar agama atau di luar yang ditentuin sama agama, laknatnya bakal nyampe ke keturunan kita. Makanya jangan sampai kena keturunan kita. Kita punya anak perempuan nggak dikawinin sama orang, dikawinin doang, ditikahin enggak, kita bakal sakit gitu. Gimana bah, aku sebenarnya mau nyari jalan keluar supaya aku hidup keluar dari kemiskinan, keluar dari tagihan orang yang terus mengejar kayak mengejarnya hantu buat diri saya. Saya ngedengar suara motor atau suara yang ngetok pintu, saya jantung saya udah mau copot. Atau saya udah langsung mules mau pipis. Saking takutnya sama orang yang dengar motor atau dengar ngetok pintu, bener ya? Gitu. Jadi ini asral manusia itu dijatuh di angka 10%, bukan 2% lagi, ini 10%. Jadi udah kalau buat orang tuh di dasar laut udah gak bisa bergerak sama sekali, tapi dia masih dikasih kehidupan. Di sini nanya ke apa? Bukan mau mengungkap rahasia orang atau mengungkap kejelekan orang, tapi mau buka ini buat contoh buat orang-orang yang ada di luar ini, buat contoh bahwa orang jangan memaksakan buat jadi orang kaya kalau kita belum jadi orang kaya. Kita jangan memaksakan punya mobil kalau kita belum punya buat beli mobil. Kita jangan memaksakan buat beli kendaraan kalau kita belum punya uangnya buat beli kendaraan. Cari hidup yang santai, cari hidup yang tawadu, cari hidup yang tawakal. Cari ridho Allah, terus berusaha, kumpulin uangnya, insya Allah bakal punya segalanya, tapi dengan tidak ada kepaksaan atau tidak mau kelihatan cepat sama orang. Makanya kata Allah, orang yang berburu-buru bukan tambah senang hidupnya, malah tambah masuk ke jurang kesengsaraan atau masuk ke lingkaran setan yang tidak bisa keluar lagi. Di sini bahas dibuka, ini keluar gumpahan batu sama lumpur. Saking menakutkan, ini kehidupan kita yang terus ditakutin sama rasa takut, ditakutin sama kehidupan yang was-was, tidak punya ketenangan, tidak punya ketenangan diri. Selama ini terus yang ada dari mulai jam mau malam atau mau siang, takut ketemu sama orang yang nagih. Susah mencari rezeki, susah mencari teman. Ini titik dari titik yang paling menyakitkan buat kita semua. Orang masih muda, masalah banyak, anak ada, sekarang ditinggal sama suami yang sayang sama dia. Soalnya tangguhan dia cuman sayang sama suaminya, suaminya yang sayang sama istrinya. Tapi Allah kehendak lain. Di suaminya diambil masih muda banget, baru punya anak umur 7 tahun ya. 11 sama 9. Baru punya anak umur 11 sama 9. Bayangin aja dia mudanya kayak apa. Nikah. Yang dihadapin abah nikahnya sekitar umur 18 atau 17 tahun. Tapi keadaan hidupnya udah pahit sekali. Pahit, lebih dari pahitnya hidup yang terasa sama dia. Sekarang pas datang ke rumah abah, sekarang posisi astralnya lagi rendah, sama sekali rendah banget gitu. Tidak bisa ngomong, dia harus berbuat sekarang apa. Yang ada cuman ketakutan sama ketakutan, nggak ngelebihin ngelihat setan atau hantu. Sebab ini ngeliatin orang-orang yang nagih udah kayak apa gitu. Dia berusaha nyari uang buat bayar rentenir sekarang, tapi yang ada nihil, soal badannya lagi dilimuti atau diselimuti dengan kesialan atau tidak ada jalan keluar. Bukan Allah tidak sayang sama umatnya, bukan Allah membiarkan orang itu supaya hidup melarat atau supaya Allah tidak sayang sampai orang udah diambil suaminya, hidup keadaannya juga tidak ada jauh beda sama waktu ada suaminya, malah sekarang lebih parah di bahkan ada suaminya sekarang tidak ada buat bersandar atau buat mengadu, soalnya suaminya udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kebengkakan jantung ya. Ini suaminya kebengkakan jantung yang sama angin yang tidak
Dia merasakan sakit selama ini, saking ekonomi yang benar-benar pahit, dia terus berusaha ngojek. Jadi buat orang-orang yang di luar yang sering begadang, hati-hati dengan angin basah, hati-hati dengan hidup di luar. Soal di luar itu banyak penyakit. Kesatu, angin duduk. Kedua, jantung kita bengkak nih kayak suami Mbak yang ada di depan Abah sekarang. Abah sekarang mau nyari solusi ini. Mudah-mudahan di pusaka Abah buka nih solusinya apa supaya Mbak bisa jalan keluar dari posisi ini. Nah, keluar. Satu, Mbak harus pindah dari kontrakan yang sekarang. Jaraknya 1 kilometer dari yang sekarang. Kedua, Mbak harus meninggalkan tetangga yang ada sekarang. Ketiga, sementara Mbak harus ngumpet atau kabur buat nyelesain supaya Mbak punya uang dulu. Kalau udah punya uang, ntar ke depan dibayar. Gitu. Ini saran apa? Bukan nyaranin keburukan, bukan. Ini supaya keluar dari asal buruk dulu aja. Sebab orang-orang yang lagi sekarang nggak tahu Mbak punya uang atau tidak. Mbak mau ngejual diri kek, mau ngejual apa, yang penting dia lihat uangnya ada, selesai. Tapi kalau uangnya nggak ada, dia nggak butuh apapun alasannya, makanya harus kabur. Gitu. Tapi kabur dari rumah sekarang. Tapi kalau Mbak tetap tinggal di rumah ini masalahnya auranya udah kayak kotoran manusia. Jadi udah nggak bisa buat usaha, nggak bisa buat apa nih. Jadi ini benar-benar kesialan suami di sini juga. Jadi di rumah ini ada jin korin yang mengganggu emak supaya hancur hidupnya. Belum terlantar atau belum sampai titik terakhir sampai Mbak ngejual diri. Tapi kalau saat posisi begini, Mbak ada yang ngajak jual diri, itu Mbak bakal mau. Soal posisinya nggak bisa mikir atau posisinya jalan di jalan simpangan yang benar-benar gelap, tidak kelihatan benar atau salah. Harus datang ke makam suami. Baru pulang. Minta maaf sama suami, terus minta supaya kita minta supaya bukan minta sama suami, ngedoain suami Fatihah, terus minta sama Allah, ya Allah bukakan pintu rezeki saya buat ngurus anak-anak saya. Ya Allah, manusia itu tidak berdaya atau tidak upaya buat ngelawan takdir, tapi Allah kan janji orang kalau masih takdir Allah masih bisa. Musibah itu bisa dilawan, sebetulnya takdir. Ini takdir saya kehilangan suami, kehilangan hidup terlalu pahit atau terlalu parah kehidupan saya, perjalanan saya udah dianggap ini perjalanan sekarang keluar dari jalan yang terlalu panjang, tapi di sini banyak beling yang berserakan. Jadi jalan Mbak sekarang ini lagi berjalan sekarang nih lagi di rumah Mbak ini Mbak lagi berjalan di beling yang berserakan. Jadi hati-hati itu Mbak sering sakit. Tapi gelombang ngomongin orangnya itu masih kuat di antara 67. Berarti Mbak masih suka ngomongin orang juga kan? Nah, ini jadi kayak gimana kan kalau nggak ngomongin orang kayaknya gatal. Ini permasalahan orang yang sempitin rezeki sama Allah. Jadi kita harus nutup mata buat keburukan, kita harus nutup kuping buat kejelekan. Orang mau model apapun serahkan, sama Allah tidak membedakan umat atau tidak membedakan manusia. Sebab siapapun orang yang mencaci atau ngomong kejelekan orang itu atau menjelek ciptaan Allah, dia bakal dilaknat sama Allah, bakal dikurangi rezeki, bakal dihabisin umurnya, bakal dipersempit kehidupannya. Maka saran Abah dari sekarang, jangan sekali-kali lagi ngupat orang. Istighfar. Kalau nggak ada guna, tidak ada manfaatnya buat diri kita, buat apa? Kecuali kalau ngupat orang atau ngomongin orang, datang ke rumah langsung uang kita banyak, silakan sama Abah, disilakan ngomongin orang. Tapi ini yang ada kan cuman dosa sama kesialan yang ada. Jadi kesialan orang tampil ke diri kita, tidak sadar, berarti kita ngambil kotoran manusia. Makanya rumah kita sekarang dikelilingi sama kotoran manusia. Kok ramalannya Bah menakutkan? Dikira ramalannya buat kebaikan saya. Ini buat kebaikan Mbak, bukan menakutkan. Kan Mbak ada suruh jalan keluar. Gimana caranya? Kan ini udah ada jalan. Kesatu, Mbak harus pindah dari kontrakan ini. Kedua, Mbak harus dagang yang sama atau jualan nasi uduk di mana, tapi jangan di rumah situ. Nyari kontrakan yang murah tapi di daerah 1 kilometer dari yang sekarang. Ketiga kan harus kabur.
Jadi jangan pindah tempat tapi kabur. Soal kalau tidak kabur, sekarang hidupnya sempit. Tidak ada jangka buat bayar utang. Tapi kalau Mbak udah punya buat bayar utang atau buat ini, bukan suruh Abah nyaranin Mbak nggak boleh bayar utang. Utang mau jalannya yang minjem ke rentenir kek, mau utang minjem ke apapun, namanya utang tetap harus dibayar gitu. Tapi sekarang di sini nggak ada jangka atau tidak ada jarak buat bayar utangnya gitu. Satu-satunya jalan yang di pusaka Abah tinggal lari atau pergi gitu. Tapi kalau udah punya uang balik lagi bayarin itu utang gitu. Tapi jangan lagi sekali-kali lagi datang minjem uang yang tidak dihalalin sama agama. Bukan Abah ngelarang siapapun orang, makanya orang kalau tidak bisa minjem ke saudara atau pinjem ke tetangga, minjem ke orang lain, ke Anda lagi kejepit. Tapi di situ ada uang bunga, tidak apa-apa kalau terpaksa. Tapi kalau tidak terpaksa hindarin gitu. Soalan uang ini bukan tambah kurang, makin lama nggak dibayar makin gede bunganya gitu. Saya bingung, Bah. Saya datang ke kakak saya, ke kakak suami saya, bilangnya nggak punya duit. Benar atau tidak? Tidak, mbaknya punya duit, tapi nggak mau minjemin. Sabab udah minjemin 3 kali, gitu. Jadi sekarang udah kapok. Tiap mau minjem janjinya tidak ditepatin, gitu. Terus kalau saya lari, terus saya dilaporin. Enggak, buat apa? Orang-orang kayak dia kan nggak punya hukum buat ngelaporin. Nah, Mbak sebentar lagi bakal punya suami di pusaka Abah. Makanya ntar harus menjaga setia sama suami. Soalnya Allah, kalau orang Allah udah limpahkan ke musibah, kekuatan yang paling sepi, tapi kita kuat dengan tawadu, Mbak bakal dikasih suami yang kaya. Kalau bisa jangan punya suami dulu, bisa Punya suami yang cukup buat hidup Mbak, biar nggak kerja. Soal kalau perempuan kalau tidak punya suami yang cukup atau punya suami yang kaya, hidup nggak bakal bisa mapan. Tapi sifatnya harus dirubah, sifatnya harus tawadu. Ini 2023 awal bulan Mbak bakal punya suami lagi sama orang Jogja di sini. Gitu. Ketemu tapi bukan di kontrakan ini. Dia lagi kerja sebagai pengawas proyek. Sebab Allah itu nggak sayang sama umatnya. Makanya jangan selalu curiga buruk sama Allah. Kita yang dilakukan kita itu, yang sekarang kejadian itu kelakuan kita sendiri, bukan ajab dari Allah, tapi yang dilakukan sama sendiri. Mbak itu satu, kalau bikin kesalahan tidak pernah minta maaf. Kedua, orangnya judes gitu. Kalau bahasa orang Sunda judes gitu. Mengesalin orang gitu. Kalau udah ngomong orang ya cimaki udah biasa kali gitu. Orang yang nggak sukaan sama orang gitu ya. Gitu. Jadi kalau nggak suka tuh kayaknya gimana gitu. Jadi ngajak orang supaya nggak suka sama dia lagi. Nah ini di pusaka Abah harus benar-benar dibuang atau benar-benar tidak dilakukan lagi. Kalau ini sampai dilakukan lagi, jangan nyalain Abah sampai kaya ngikutin suami udah hidupku. Saran Abah di pusaka Abah makanya dibuka satu. Jangan ngomongin orang, satu orang pun jangan. Kalau ada yang ngomongin orang, dia diem aja. Takut dengan ajabnya. Boro-boro ngomongin orang, diri kita sendiri juga banyak dosa atau banyak kesalahan gitu. Makanya Allah bakal ngasih jodoh lagi yang lebih baik. Harus diterima. Ini laki-laki mapan atau laki-laki cukup. Biar duda tapi dia cukup mapan. Sama dia juga meninggal sama istrinya kecelakaan motor. Bahkan ditinggal suami kecelakaan jantung, sama-sama kecelakaan. Tapi bukan orang pisah dengan bertengkar atau orang berpisah dengan egois. Ini meninggal pure dari Allah gitu. Makanya bakal dikasih lagi. Tapi mbaknya harus merubah semuanya sifatnya. Jangan kepancing ngomongin orang. Jangan satu saat kalau udah kaya atau apa jangan urusan sama uang haram. Ketiga, Mbak harus belajar sodako ke masjid biar 1000 perak. Kalau kita lewat ada kotak, masukin aja. Jangan ini. Keempat, jangan sering sisihkan ketawa. Ini sisih ketawa kenapa? Lagi
ini apa lagi bercanda sama teman atau apa, aduh sampai lupa diri kalau ketawa, itu yang masuk kuntilanak. Makanya Mbak sering untuk masukkan kuntilanak ya. Ya, cara tidak sadar kuntilanak di belakang Mbak ikut ketawa. Ini bahkan ketawanya kenceng gitu sampai ini. Nah di belakang juga, apalagi itu kan dekat kali ya rumahnya. Dekat kali banget, kali Sunter ya. Kemarin Bang, baru kemarin saya kena banjir sampai ke atap rumah saya, sampai hancur yang ada di rumah. Benar ya? Kemarin kan. Makanya Bah minta tolong Bah, cari jalan solusi saya. Doain supaya kakak saya ngasih uang pinjaman. Insya Allah ntar malam sama Abah didoain biar Mbak ngasih. Soalnya dia juga ragu uangnya megang. Dia nggak punya uang, cuman belum ngomong sama suaminya. Gitu. Tapi dia udah kasihan tadi, udah melihatnya kasihan banget gitu. Tolong ya Bah ya, supaya kakak saya ngasih pinjaman uang buat bayar hutang saya. Saya terlalu takut sama rentenir. Sebab ini uangnya udah telat. Sekarang saya harus melunasin sekaligus 3 juta, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Harus 3 juta ya. Sekarang saya boro-boro megang 3 juta. Megang 200.000 juga saya enggak ya. Gitu. Memang saya keadaan lagi bed sampai saya ninggalin pekerjaan. Saya sekarang Bah lagi mengerjakan cuci gosok buat hidup saya. Benar ya? Ini bayangin aja guys, orang masih muda, coba lihat ya. Masih muda, cakep, tapi hidupnya terbelangsak di perantauan. Siapapun orang yang ngedenger ini video Abah ya, sekali bantu sih orang-orang yang sekeliling kita lagi susah. Jangan egois, jangan mementingkan diri sendiri. Sekelilingnya banyak orang-orang yang susah kayak Mbak sekarang. Mau bantu apa? Abah cuma ngasih solusi yang terbaik buat dia, tapi hati Abah hancur. Hancur sehancur-hancurnya. Ya Allah, aku yang dikasih makan, Abah yang masih hidup sehat, masih kurang dari kasih sayangnya Allah. Ya Allah, minta ampuni segala dosa-dosa saya. Saya mendengar kisah Mbak yang benar-benar parah, yang benar-benar hancur ini sepertinya nggak dibuka semua. Soalnya di pusaka Abah yang paling rahasia pribadi atau rahasia buat orang memalukan orang ini nggak dibuka. Cuman yang dibuka ini buat contoh, buat ada yang di luar yang nonton video Abah supaya tidak nutup diri atau nutup mata buat orang-orang sekeliling yang kayak kehidupan Mbak yang ada di depan Abah sendiri. Bayangin Mbak, bayangin guys, masih muda udah ditinggalin suaminya, sekarang dia ditinggalin anaknya dua-duanya. Kenapa? Keterpaksaan saking dia tidak ada buat nyantunin anaknya, buat ngehidupin anaknya ke depan kayak apa. Dia kalau kerja, kalau masih ada anak, dia nggak bisa bebas. Tapi hidup sendiri juga tetap dia susah dengan pahit yang luar biasa. Makanya jangan nganggap sepele atau nganggap remeh. Jangan ngebuang-buang rezeki kalau kita lagi banyak. Jangan ngebuang-buang hambur-hamburin rezeki kalau kita lagi keadaan lagi sugih. Lihat sekeliling kita, banyak orang-orang miskin, banyak orang-orang yang lagi butuh pertolongan kita, butuh modal dari kita. Soalnya kan kalau orang-orang yang nolong sama orang-orang yang lagi kejepit, biar nggak ditolong sama orang ini, dia bakal ditolong sama orang-orang yang jauh dari sini atau jauh dimanapun dia ada tinggal keberadaannya. Guys, coba belajar bertolong sama sesama manusia. Bukan nonton videonya, jangan menonton ramalannya, tapi nonton ajakannya. Coba dari sekarang belajar melihat sekelilingnya. Kalau ada orang yang wajib ditolong, kalau kita punya, kenapa enggak? Kalau kita ada rezeki disisihkan buat orang-orang yang butuh modal, kenapa enggak? Jangan terlalu diam diri atau menutup diri buat kebaikan. Soalnya kan orang kalau terus menutup diri kebaikan, Allah bakal ngurangin semua rezeki, Allah bakal ngurangin segala nikmatnya yang udah dilimpahkan sama orang-orang yang udah cukup. Makanya jangan heran, banyak orang-orang yang udah tinggi hidupnya, udah hidupnya di atas, di langit atau di atas segala-galanya, tapi Allah menghancurkan dengan hitungan detik atau hitungan jam atau hitungan menit. Kalau tidak percaya, kejadian Aceh
waktu sama Allah dikasih tsunami, itu hitungan cuma berapa detik atau berapa menit. Lombok, itu Jogja gempa, itu hancur semua harta benda yang diagul-agulin sama kita. Makanya Allah itu ngancurin dunia atau apapun hitungan-hitungan detik atau hitungan menit. Makanya manusia harus saling menolong biar kita nggak diajab sama Allah, biar kita dihindari dari musibah. Jangan terlalu meremehkan orang-orang yang kecil. Makanya dia punya masalah juga, dia punya alasan buat hidup kayak kita gitu. Cuman saran Abah di sini kesatu, jangan memaksakan kita jadi orang kaya. Kalau kita bisa jadi orang kaya dengan hasil jerih payah kita dengan sabar, silakan. Kedua, jangan buru-buru nyari uang yang sepintas bakal ngejirat lehernya dia. Kalau masih ada jalan keluar, jangan sampai minjem ke uang bunga. Ketiga, harus tawadu atau sering berdoa atau minta petunjuk Allah. Keempat, harus baik sama tetangga. Kelima, jangan sekali-kali ngomongin tetangga, model apapun tetangga, keburukan tetangga, seburuk apapun kita nggak punya hak buat ngomongin atau buat nyaci atau buat ngehukumin tetangga. Yang harus ada, kita tetangga yang lagi kena musibah atau lagi kena apa, dirangkul sama kita, dikasih nasihat supaya dia lebih baik. Jangan dicaci atau jangan dihujat. Nah, itu orang-orang yang sering ngehujat orang-orang yang salah, berarti dia orang-orang yang salah. Tidak ada bedanya orang yang baik sama orang yang salah. Keenam, kita jangan ninggalin sholat atau jangan ninggalin berdoa sama Allah. Ketujuh, kita harus jalan tetap di jalan yang lurus yang diridhoi sama Allah. Kedelapan, kita harus sering sodako. Kesembilan, kita harus baik kedua orang tua kita. Kesepuluh, kita harus baik sama guru-guru kita yang mengajarkan kebaikan. Amin ya robbal alamin. Ini semuanya ada di pusaka Abah. Abah tidak berdaya buat ngomongin kebaikan atau ngomong keburukan, sebab Abah itu manusia yang paling bodoh atau paling tidak bisa apa-apa. Maka yang dibacain sekarang ini pure ada di pusaka Abah semuanya, tidak ada dari saraf Abah sendiri. Mbak, ini sama saya pasti didoain yang terbaik supaya Mbak punya jalan ke depan lebih senang, lebih kaya dari orang lain yang sekarang jadi ini. Sebab umur masih muda, umur masih 31. Ya, 31. Jadi hidupnya masih panjang. Mbak bakal jadi pengusaha warteg atau pengusaha warung nasi ke depannya. Makanya harus percaya sama Allah. Jangan takut sama siapapun, jangan takut sama manusia. Yang harus ditakutin dosa kita atau dosa sama Allah. Sekian ya guys, ini terlalu panjang terlalu panjang. Pusaka apa sih masih buka, ini masih buka lebar. Tapi mbaknya nggak ngerti yang diomongin sama Abah, dia bingung apa yang harus diperbuat sama dia gitu. Atau terlalu kenceng bicaranya atau terlalu lantang bicaranya, jadi masuk ke Mbak kayaknya kurang gimana ya? Bener ya Mbak ya? Kayak gimana ya? Nah ini guys, ini saraf orang. Kadang-kadang kita ngasih pendapat yang baik, kadang-kadang dia nutup dengan kebaikan saking dia bingung, lagi keadaan bingung. Tapi Abah tidak marah atau Abah tidak nuntut supaya dia dengerin omongan Abah. Cuman Abah nyari jalan solusinya supaya dia ada jalan keluar, tapi dia buat Mbak ini, tapi buat ada yang di luar juga. Sekian ya guys ya, ditutup korobana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.